Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan tafsir juz amma surah Al-Ghasyiyah ayat yang ke 21 dan seterusnya. Sorry. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar فيؤذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Baca terjemahnya dulu, Akhir. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kau Muhammad adalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Qala Allah Ta'ala fadzakir in nafa'atin dzikra. Innama anta mudzakkir. Allah mengatakan fadzakir, yakni amarahullahu ayyudzakira wa lam yukhassis ahadan bitadzkiri. Ay lam yakul dzakir fulanan wa fulanan fatadzkiru am. Terlalu ini apa namanya, pecah suaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir, maka berikanlah peringatan. Allah memerintahkan agar Nabi SAW memberikan peringatan kepada semua manusia secara umum. Allah tidak memerintahkan secara khusus kepada orang tertentu. Allah tidak katakan dzakir fulan, ingatkan si fulan, dzakir fulanan, ingatkan pula si fulan. Tapi fatadzkiru am, yaitu memberikan peringatan secara umum. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bu'isa ilan nasi kafah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, hitamnya, putihnya, dari timurnya, dari baratnya. Aidzakir kulla ahadin fi kulli halin wa fi kulli makanin. Ingatkan setiap siapapun juga, dimanapun dia berada, dalam kondisi seperti apapun, ingatkan dia. Fadzakara an-nabiyyu alaihi salatu wassalam wa dzakara khulafa'ahu min ba'di alladziina khalafu fi ummati fil ilmi wal amali wad da'wah walakinna hadhihi dzikra hal yantafi'u biha kullan nas. Al-jawab la. Sungguh Nabi sudah mengingatkan manusia sepanjang hidupnya. Demikian pula para khulafa rasyidin, pengganti Nabi dari kalangan para sahabat, mengingatkan umatnya dengan ilmu agar beramal dan juga berdakwah. Tapi
apakah peringatan yang datang dari mereka itu bisa mendatangkan manfaat bagi setiap manusia? Jawabannya tidak. Maksudnya peringatan itu diperintahkan kepada semua orang, tapi nggak semua orang bisa mengambil manfaat. Karena memang tidak semua orang dikehendaki oleh Allah mendapat hidayah. Allah yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayahnya Allah Azza wa Jalla, siapa yang tersesat, siapa yang kafir, siapa yang beriman. Peringatan itu hanya bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang beriman. Lihat dalam surah Ad-Dariyat ayat 55, Allah mengatakan fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Sesungguhnya dzikra, peringatan itu, tanfaul mu'minin, bisa memberi manfaat bagi orang yang memiliki iman, yang beriman. Amma ghairul mu'minina fa inna dzikra tuqimu 'alaihi al-hujjah lakin la tanfa'uhu. Adapun peringatan yang disampaikan kepada orang yang tidak mau beriman, sungguh peringatan itu hanya sebagai hujah untuk menerangkan kepada mereka, tapi nggak bisa diambil manfaatnya oleh mereka. La tanfa'ud dzikra illal mu'min, maka tidak ada yang bisa mengambil sebuah manfaat dari sebuah peringatan kecuali hanya orang beriman. Beda ya kan? Kalau orang beriman itu diingatkan tentang Allah, hatinya tergetar. Diingatkan tentang surga dan neraka, hatinya tergetar. Orang kafir, hati mereka tertutup. Wa naqulu idza ra'aita qalbaka la yatadhakkaru bi dzikra fattahimhu. Kami katakan, kata Imam Al-Utsaimin, bila engkau jumpai hatimu tidak bisa mengambil manfaat dari sebuah peringatan, tuduh hatimu ini ada sesuatu ini. Jangan-jangan dalam dirimu ada sesuatu. Ayat dibacakan tidak ngambil manfaat, hadis disampaikan tidak ngambil pelajaran, ucapan para ulama disampaikan bahkan tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tuduh hati ini. Li'anna Allah yaqul, karena Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bisa mendatangkan manfaat bagi orang yang beriman. Apakah kita mukmin? Tanya. Apakah kita ini orang benar-benar beriman kepada Allah? Fa idza dzukirta wa lam tajid min qalbika ta'siran aw ta'assuran wa intifa'an fataim nafsak. Jika peringatan disampaikan kepada hatimu, tapi hatimu tidak merasakan ada bekas dari peringatan itu, nggak bisa mengambil manfaat dari peringatannya, tuduh jiwamu itu, ya ikhwan, kata beliau. Tuduh jiwamu, ini ada penyakit, minimal penyakit apa itu? Kemunafikan. Kalau orang beriman, ya diperingatan tentang Al-Quran, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau mereka diingatkan tentang Allah Ta'ala, bergetarlah hatinya itu. Bila dibacakan ayat-ayatnya Allah, bertambahlah keimanannya, ada bekas. Wa'lam anna fika naqsu iman. Ketika engkau tidak merasakan bekas dan manfaat dari sebuah peringatan dalam dirimu, ketahuilah hatimu imannya sedang berkurang. Turun. Li'annahu lakana imanuka kamilan lan tafa'at bidzikra. Lan tafa'ta bidzikra. Kalau memang imanmu itu sempurna, bagus keadaannya, pasti engkau bisa mengambil manfaat dengan sebuah peringatan. Jangankan 10 ayat, 1 ayat saja sudah menggetarkan hatinya. Coba Anda lihat sahabat, seorang wanita sahabiyah. Di saat ada ayat yang turun, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kucukupkan nikmatku atas kalian dan aku redha Islam sebagai agama bagi kalian. Wanita ini menangis mendengar ayat ini. Sebagian orang bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Harusnya gembira karena agama Islam sudah sempurna. Tapi hati wanita ini hidup.
Dia menangis mendengar ayat ini diturunkan karena dia berkata, bukan karena sempurnanya Islam aku menangis, walakinna araftu anna zamanu mautin nabi qarib. Kalau ayat ini sudah diturunkan, berarti waktu Nabi dengan kematian sudah dekat. Kalau Nabi meninggal dunia, fa idza tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quti'atul wahyi. Wahyu akan putus kalau Nabi sudah meninggal. Siapa yang akan menasihati kita? Kata wanita ini. Kalau dahulu orang salah, ada ayat yang menegurnya. Ada orang berbuat begini, ada ayat yang menjelaskannya. Nanti kalau Nabi meninggal dunia, wahyu sudah apa? Terputus. Itu bukti bahwa hatinya hidup, bisa mengambil manfaat dari sebuah ayat Al-Quranul Karim. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi dari kalangan para sahabat, orang-orang yang hatinya hidup, ketika diingat tentang suatu perkara, betul-betul hati mereka itu mengambil pelajaran yang sangat besar. Umar bin Khattab misalnya mendengar firman Allah yang menyebutkan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempat tinggalnya di dalam apa? Neraka yang paling dekat dengan apinya, berat siksanya. Dan Umar tahu pemegang rahasia Nabi adalah siapa? Siapa pemegang rahasianya Nabi? Hudzaifah ibnul Yaman. Yang Nabi memberitahukan kepada Hudzaifah siapa saja orang munafik. Saking takutnya Umar dengan ayat ini dan takut hatinya itu munafik, dia datang kepada Hudzaifah. Apakah kamu tahu, mendengar Nabi ada menyebut namaku termasuk orang-orang apa? Munafik? Kata Hudzaifah, tidak. Itu menunjukkan hatinya hidup. Nah, ikhwati rahimanillah. Lalu kata beliau selanjutnya, wabila rahimanillah, li'anna dzikra la budda an tanfa'al mu'minin. Sebab setiap peringatan, yang dimaksud peringatan di sini apa ya? Al-Qur'an dan Sunnah. Itu pasti mesti bisa mendatangkan bekas manfaat bagi sebuah hatinya orang beriman. Innama anta mudzakir, kata Allah. Fadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya hanyalah engkau itu cuma pemberi peringatan. Yakni anna Muhammadan alaihi salatu wasallam laisa illa mudzakiran muballighan. Bahwasannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tidak ada bagi beliau suatu kewajiban kecuali cuma memberi peringatan dan menyampaikan kebenaran. Enggak bisa merubah orang jadi dari maksiat menjadi taat, dari kafir menjadi apa? Islam, dari kufur kepada iman. Enggak bisa. Yang bisa merubah itu siapa? Allah. Nabi cuma menyampaikan peringatan, menyampaikan penjelasan. Wa ammal hidayatu fabiyadillahi azza wa jalla. Hidayah itu hanya di tangannya Allah yang maha mulia lagi maha tinggi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 272 Allah berfirman, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad memberi hidayah kepada mereka. Maksudnya tidak sanggup engkau memberi hidayah mereka wahai Muhammad, akan tetapi Allah yang memberi hidayah may yasha kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ini nasihat buat saya dan antum saudaraku kaum muslimin. Syukuri ini hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, merasa nikmat dengan Islam, tenang dengan berpegang dengan ajaran Islam, merasa butuh dengan Islam sehingga kita datang ke majelis ilmu. Ini enggak semua orang bisa merasakannya. Betul, banyak orang dari kafir jadi Islam, lahir dari orang tua muslim jadi orang apa? Islam. Betul, tapi banyak di antara mereka yang tidak pandai bersyukur. Dan mereka tidak bisa merasakan lezatnya keislaman, keimanan. Sehingga hampir-hampir tidak ada bedanya perilaku mereka dengan perilakunya orang-orang yang bukan Islam. Kita alhamdulillah kita bisa bangga dengan menambahkan syiar Islam, pakai baju lambang-lambang keislaman. Menyebutkan nama-nama Allah sebagai lambang-lambang syiar Islam. Coba lihat sebagian orang Islam malah pakai baju lambangnya orang apa? Kafir. Iya kan? Pakai bikini bangga. Pakai celana apa? Pendek perempuannya, dianggap itu modis. Bangga mereka. Coba
Seandainya mereka mau mensyukuri itu bukan dari Islam, mereka akan malu. Nah, hidayah itu ikhwafillah mahal. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu harganya sangat mahal, jangan disia-siakan. Nabi saja nggak bisa memberi hidayah. Ketika Allah sudah beri kita hidayah, pegang baik-baik hidayah ini, karena ada suatu zaman nanti manusia yang menjual petunjuk dengan kesesatan, agama dengan dunia. Sayati zamanun min ummati yusbihu mu'min wa yumsi kafir, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bid-dunya al-qalil. Akan datang suatu masa di antara umatku, paginya beriman, tiba-tiba sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa itu? Dia jual agamanya dengan nilai yang sedikit, dengan nilai dunia yang sedikit. Ini wakil kenyataan ya, kafir tak? Ini seperti itu, dia tidak menghargai harga yang mulia berupa hidayahnya, dan dijual hanya dengan kehinaan dunia ini. Nabi saja nggak bisa memberi hidayah. Ketika kita sudah dapat hidayah, jaga baik-baik. Wa qad qama sallallahu alaihi wasallam bi dzikra wa tadhkir ila akhiri ramakin min hayati hatta annahu fi akhir hayati yaqul. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidup beliau menegakkan nasihat, memberikan peringatan, sampai menjelang kematian beliau pun, di ujung kehidupan beliau memberikan peringatan. Ingat, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, di saat Nabi sakit parah, bangun dari pingsan, yang pertama disebut oleh Nabi apa? As-salat. As-salat. Maksudnya salat, jaga salat, jaga salat. Ma malakat aimanakum, dan jaga baik-baik budakmu. Pelihara salatmu, jaga baik-baik budakmu. Lihat, Nabi pingsan lagi, bangun lagi, salat sampai ketika Abu Bakar datang. Kemudian Nabi pingsan, kemudian Nabi bangun dari pingsannya. Yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah manusia sudah salat? As-salun nas. Apakah manusia sudah salat? Apakah manusia sudah salat? Kata Abu Bakar, belum. Menunggu kalian salat. Coba lihat, hidupnya digunakan untuk apa? Memberikan peringatan. Hatta jala yughargiru bi alaihi salatu wassalam fadzakara salawatullah wassalamu alaihi mundu bi'sa wa qila lahu qum fa'andir. Sampai Nabi mengalami sakaratul maut, beliau tetap memberikan peringatan. Benar-benar beliau Rasul yang diutus oleh Allah, menegakkan pemberian peringatan sejak diutus sampai meninggal dunia. Makanya Allah mengatakan qum fa'andir, bangkitlah hai Muhammad, berikan peringatan kepada manusia. Ila antawafa Allah, sampai Allah cabut nyawanya. Lam ya'lu juhdan fi tadhkiri fi kulli mauqif, enggak berkurang semangatnya memberi peringatan. Wa fi kulli zaman, di setiap waktu. Alama asaba minal adha, apapun yang menimpa beliau, min qaumi wa min ghairi qaumi, dari kaumnya maupun bukan dari kaumnya, enggak menyurutkan semangat beliau untuk memberikan peringatan kepada manusia. Walladzi qara'a at-tarikh as-sirah nabawiyyah ya'rif, siapapun yang dia membaca sejarah Nabi, dia akan tahu majalau min ahli Makkah, apa yang dilakukan oleh ahli Makkah kepada siapa? Nabi. Menyakiti beliau, padahal itu kaumnya sendiri, bahkan kerabatnya Rasulullah SAW. Mereka orang paling dekat dengan Nabi. Walladzina kanu ya'rifuna wa yalqabunahu bil amin wa yalqabunahu bidzalika wa yaskunahu bi hatta hakamu fi wad'il hajaril aswad fil ka'bah aina ma hadamul ka'bah. Kaumnya ini saking dia cinta dengan Nabi dahulu, Nabi diberi gelar apa? Al-Amin. Mereka sendiri yang memberi gelar ini. Saking percayanya mereka dengan Nabi, masalah meletakkan hajar aswad di Ka'bah itu juga diserahkan kepada siapa? Nabi SAW. Keputusannya diambil dari Nabi. Itu sebelum Nabi mengatakan sembahlah Allah saja. Semua kabilah berselisih. Begitu mereka sepakat, kita tanya kepada siapa?
Muhammad, apa yang harus kita lakukan? Semua berhukum dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tapi memang begitu, ketika mereka sudah diberikan apa? Peringatan bahwa tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, mulai mereka meninggalkan Nabi, dicela, dicaci. Buktinya itu menunjukkan bukti bahwa Nabi nggak bisa memberi hidayah, nggak bisa memberi hidayah kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Kan ini masih orang dekat. Soalnya anaknya Abu Lahab itu kan menantunya Nabi. Menantunya Nabi sebelum Nabi menyampaikan kepadanya dakwah tentang tauhid la ilaha illallah. Abu Jahal kan masih apa? Pamannya Nabi. Nah, Abu Thalib apalagi? Pamannya Nabi. Dan orang-orang yang memusuhi Nabi itu dulu orang-orang yang sangat percaya dengan Nabi. Ini faedah ya alhamdulillah. Maka kadang-kadang Allah menguji seseorang itu musuhnya datang dari apa? Anggota keluarga sendiri. Dan itu yang paling berat. Kita ini kalau dimusuhi oleh orang lain, mau jumlahnya 1.000.000 umat, 1.000.000 orang, kecil insya Allah. Tapi kalau sudah yang memusuhi siapa? Keluarga. Wah, berat itu ya alhamdulillah. Apalagi kalau yang dimusuhi itu apa? Istrinya sendiri, lebih berat lagi itu. Dunia yang lebar ini jadi sekecil daun kelor kata orang-orang gitu kan ya. Karena sempit dadanya. Karena musuh itu datang dari rumah tangganya sendiri. Ala kulli ikhwati rahimanillah, kalimat yang menyebut fadzakir innama anta mudzakir. Beri peringatan hai Muhammad, sesungguhnya engkau itu hanya seorang pemberi peringatan saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi sudah beri peringatan keluarganya, beri peringatan kerabat-kerabatnya, tetangganya, kaumnya. Tapi Allah berkata, sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak bisa memberi hidayah orang yang kamu cintai. Walakinnallah, tapi Allah lah yahdi man yasha. Dia yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kita berharap ini orang dapat hidayah, boleh. Tapi kalau kita menyesal ketika ada orang yang tidak dapat hidayah lalu kita memaki diri kita, salah. Karena itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi Nuh tidak bisa memberi hidayah kepada siapa? Anak dan istrinya. Istrinya kafir, kafirah maksud saya. Anaknya juga kafir kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya Asia, siapa Asia? Istrinya Fir'aun, tidak bisa memberi hidayah kepada Fir'aun. Suaminya kafir, menentang agamanya Musa, agama Islam yang dibawa oleh Musa dan Harun. Lut juga begitu, istrinya ingkar dengan yang dibawa oleh Nabi Lut. Sahabat-sahabat Nabi dan terutama Nabi kita sebutkan tadi perkaranya, sahabat Nabi pun mengalami begitu. Bukankah Anda pernah membaca ayat yang berbunyi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallahu wa rasulahu wa lauka aba. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak akan menjumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat bisa berkasih sayang kepada seseorang yang nyata-nyata memusuhi Allah dan Rasulullah sekalipun. Itu siapa? Bapak-bapaknya. Itu dibuktikan di Medan Badar. Seorang sahabat, bapaknya itu masih musyrik. Sahabat ini masih iba dengannya. Setiap ketemu bapaknya dia menghindar. Tapi bapaknya kepingin apa? Membunuh anaknya. Gara-gara anaknya masuk Islam. Takdir Allah, anaknya terpojok, bertemulah antara bapak dengan anak. Apakah anaknya membiarkan bapaknya membunuhnya? Tidak. Akhirnya anaknya yang membunuh bapaknya. Ditakdirkan oleh Allah. Walaupun mereka itu bapak-bapak mereka sendiri, kata Allah Taala. Jadi kenapa ya hafilah rahimanillah? Karena memang hidayah itu bukan siapa? Yang memberinya bukan manusia. Anaknya nggak bisa memberi hidayah bapaknya. Allah yang memberi hidayah. Nah ini berarti berbias kepada kita. Kita bukan Nabi. Ilmu kita juga sangat amat sedikit sekali. Sudah sedikit sangat amat sekali pula. Faham ya? Sedikit banget sudah yang kita miliki ini. Maka kalau kita menyampaikan sesuatu kepada manusia lalu manusia tidak mau menerima, la tahzan. Jangan bersedih. Karena memang bukan kita yang memberi hidayah. Li'annal hidayatu laisa bi aidina. Hidayah bukan di tangan-tangan kita. Walakinnal hidayatu biyadillahi azza wa jalla. Hidayah murni haknya di tangannya Allah tabaraka wa taala. Fala najza'a idza dzakarna insanan wa wajadnahu yu'anid
au yukhasim, au yaqulu ana a'malu ma syi'tu, au ma asbahu dzalik. Jadi tidak usah bingung, tidak usah terlalu sedih kalau sudah kita berikan manusia peringatan, kita jumpai justru menentang. Kan begitu benar manusia sebagiannya. Dikasih nasihat malah apa? Nolak, nentang lagi. Berapa banyak manusia diberikan peringatan lalu dia berkata kamu siapa, kamu baru kemarin sore dan semacamnya. Atau dia justru apa? Mendebat, marah lalu ngajak debat kusir. Atau dia berkata, ini kan saya, jangan urusi diri saya berbuat semau saya. Kan sering begitu ya Kak. Kita nasihati orang dengan, kamu memang siapa? Biarkan saya dengan keadaan saya. Nah, ini contoh manusia seperti itu. Ya, jangan kalau orang lain, keluarga kita kadang begitu. Pak, jangan lakukan ini Pak, sunnahnya begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Ah sudah, kamu urus diri kamu sendiri. Saya tidak usah. Kadang begitu ya Kak. Biar saya berjalan dengan keyakinan saya saja. Allah khafillah rahimanillah, ada seorang lelaki kejawen. Tahu kejawen? Ajarannya apa namanya? Darmo Gandul atau Gatoloco. Itu ajaran mereka ya. Ketika kita ingatkan mereka itu, kami pernah di Malang ketika berjumpa, banyak yang mereka dia nggak sholat. Dia nggak sholat. Sholatnya itu ketika matahari terbit, pas terbit. Cara sholatnya cuma duduk menghadap ke selatan. Pakai apa namanya itu? Pakai kain warna putih segi 4, tapi arah ujung ke ujungnya itu selatan utara, timur barat. Paham saya kan? Nah begitu. Dia sholatnya cuma duduk, tangannya diletakkan di mana? Di dada seperti orang yang bersemedi. Ketika kita ingatkan, apakah Anda Islam? Dia jawab, apa? Oh Islam. Kenapa nggak sholat Pak? Kenapa sholatnya begini? Nabi sholatnya seperti itu. Apa jawabnya? Sudah, ini keyakinan saya. Kamu urus apa? Diri kamu sendiri. Lagian kamu itu baru mahasiswa. Ketika itu saya mahasiswa. Saya ini sudah makan asam. Banyak seperti itu ya. Ini mungkin di lingkungan kita pun demikian. Nah kalau ini kita jumpai ya sudah, jangan bersedih. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi hidayah. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Kita ini kadang berharap semua orang jadi orang beriman, tapi kan kita tahu kata Allah, yang bisa menjadikan mereka beriman itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang terkadang tidak diperhatikan justru masuk Islam. Jabat kebaikan. Siapa yang menyangka Ikrimah kemudian masuk Islam? Padahal dia orang yang sangat benci dengan Nabi. Ikrimah itu anaknya siapa? Nah, Ikrimah anaknya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal mati di medan Badar. Marah sekali Ikrimah ini. Dia memberikan apa? Memberikan sayembara dalam bahasa kita. Yang bisa membunuh Muhammad diberi 100 ekor onta. Yang bisa membunuh 2 orang, Muhammad dan Abu Bakar, diberi oleh dia 100 ekor onta. Siapa yang nggak tertarik dengan namanya sayembara ini? Karena memang mereka ini orang musyrik dan orang kafir, sangat ingin dunia. Ketika Ikrimah ini tahu Nabi datang ke kota Makkah, ditaklukkanlah kota Makkah, Ikrimah lari dari tempat yang jauh ke tempat yang jauh. Nabi melarang kaum muslimin mengejar Ikrimah. Itu urusan Nabi dengan dia. Nabi datang kepada Ikrimah, dikasih sapi, dikasih onta, dikasih kambing, tiap hari dikasih sampai 2 lembah punyanya itu penuh. Lalu kata Ikrimah, kemudian dengan takdir Allah berikan hidayah kepada diriku. Dulu manusia yang paling kubenci adalah Muhammad SAW, maka pada hari ini ingatlah, manusia yang paling aku cintai adalah Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita ambil faedah? Lihat, hidayah itu datang kepada siapa? Oleh Allah Ta'ala. Orang yang begitu jelek keadaannya ternyata diberi hidayah oleh Allah SWT. Lalu dia membaguskan keislamannya, wafat dalam keadaan Islam, membela Islam dengan sebenar-benar pembelaan yang tadinya membenci Islam. Faedah dalam diri kita, jadi jangan tutup pintu hidayah. Boleh jadi kita menganggap orang itu nggak dapat hidayah menurut kita, tapi bagi Allah mungkin dia dapat hidayah. Bukankah kita membaca sebuah riwayat sahih seorang lelaki yang membunuh 99 nyawa. 99 nyawa ya kawan. Ketika dia bertanya kepada seorang pendeta, kata pendeta itu nggak mungkin diampuni, dibunuh sekalian pendetanya. Jadi berapa? 100.
Tapi seorang alim memberikan pengarahan kepadanya, dia harus taubat, meninggalkan negeri keburukan kepada negeri kebaikan, sampai dia melakukan perjalanan menuju kebaikan, meninggal sebelum sampai tujuan. Tapi dengan kasih sayangnya Allah, ternyata jaraknya dengan negeri kebaikan lebih dekat. Allah beri hidayah dia masuk surganya Allah SWT. Nah, sebaliknya, seorang laki datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, aina maqami abi? Bapakku nanti di mana di hari kiamat?" Kata Nabi, "Finnar." Langsung kata Nabi, "Bapakmu nyemplung ke neraka." Masuk neraka. Nangis anaknya. Siapa yang nggak nangis ya Fadillah? Dia muslim, bapaknya apa? Musyrik. Tapi ini menunjukkan bahwa itu haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang kafir, siapa yang mukmin, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lasta alaihim bimu saytir, kata Allah. Lasta alaihim bimu saytir. Kamu nggak ada kesanggupan bagimu untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kamu nggak ada tanggung jawabmu untuk memberi hidayah kepada mereka, nggak ada. Loh, kalau ada yang berkata, "Loh, gimana nih Ustaz?" Kan ada ucapan yang menyebutkan fa inna khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah adalah hidayah yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Maksudnya bukan hidayah taufik, tapi hidayah apa, Evan? Hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Hidayah menunjukkan yang benar. Inilah yang benar, ini salah. Ini diwajibkan, ini diharamkan. Ini dilarang, ini mubah, ini sunnah. Cuman itu yang bisa dilakukan oleh Nabi. Tapi untuk orang itu cinta dengan yang benar, masuk kepada kebenaran, membela kebenaran, mati di atas kebenaran, bukan Nabi yang punya hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ikhwati rahimanillah, ingat, termasuk kekeliruan di antara kaum muslimin pada hari ini. Ketika dia datang ke sebuah sekolah, marah-marah dengan gurunya. Saya sudah keluar biaya banyak. Anak saya di sekolah di sini dengan biaya yang banyak. Apa yang sudah kamu lakukan? Kok anak saya nggak berubah? Tetap apa? Ugal-ugalan. Ini sebenarnya salah siapa yang kata? Dan saya pernah didatangi orang tua seperti itu. Dia marah-marah. "Ustaz, gimana ini anak saya udah 3 tahun, masa hafalnya cuman setengah juz 3 tahun. 3 tahun cuman setengah juz, nggak nambah-nambah." Masya Allah. Yang disalahkan siapa? Ustadznya. Padahal ustadznya sampai habis suaranya nih, kawan. Kalau mengapa? Menjaga. Itu menunjukkan bukti apa? Nah, hidayah itu dari Allah. Salah kalau orang itu menyalahkan orang lain. Manusia hanya bisa menunjukkan, nah ini salah, ini haram, ini nggak benar. Berapa banyak orang tua yang marah luar biasa kepada orang anaknya, toh anaknya nggak berubah. Tapi berapa banyak orang tua cuma diem aja marahnya, nggak mengucapkan kata-kata, tapi anaknya jadi apa? Berubah. Berarti itu haknya siapa ya, kawan? Allah. Sekali lagi ini haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sebentar. Fadzakir innama anta mudzakir. Kemudian Allah mengatakan sampai kepada kalimat illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Sampai kepada ayat illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Kecuali orang-orang yang mereka berpaling dan kufur, maka Allah akan menyiksanya dengan siksa yang besar. Qala ulama, kata para ulama, illahunna bimakna lakin. Illa di sini sebenarnya maknanya kecuali, tapi makna dalam bahasa Arabnya, makna bahasa Arabnya yaitu akan tetapi. Yakni lakinna, yakni annal istisna fil ayat munqati wa laysa bil muttasil. Jadi di ayat ini menunjukkan tentang istisna, kecuali, akan tetapi dikecualikan orang-orang yang memang mereka itu mau berpaling dan nyata-nyata kufur, Allah akan menyediakan bagi mereka sebuah adab yang pedih. Yang sebelumnya Allah mengatakan lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu adzabal akbar. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ai fa anta alaihim
musaitirun. Wa laysal amru kadzalik bal ma'na lakinna man tawalla wa kafar ba'da an dzakartahu fa yu'adzibullahu adzabal akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kamu sudah memberikan peringatan kepada manusia, kamu sampaikan kebenaran kepada manusia, tapi yang kamu sampaikan itu berpaling dan bahkan kufur, sudah nggak ada beban bagimu. Nanti Allah yang akan menyiksa mereka dengan siksa yang besar. Faman tawalla wa kafara ba'da an balaghal wahyan nazil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu sayu'adzabu. Siapapun mereka setelah datang peringatan dari Nabi, sampainya wahyu kepada mereka, sunnah ditegakkan atasnya, dia kufur, dia berpaling, pasti kelak diadab oleh Allah Ta'ala. Illa man tawalla wa kafar. Apa itu tawalli? Al-i'rad. Ingat, berpaling itu bukan hanya sekedar melengos, tapi makna berpaling itu juga maknanya menolak. Fala yatajul lil haq, enggak mau mengarahkan hatinya kepada kebenaran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, walladzina kafaru amma undiru mu'ridun. Dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka, mereka berpaling. Misal diberi nasihat, ngobrol sendiri. Ini sering ini, Van, ya. Kita jumpai begitu. Dalam majelis taklim ustadznya ngomong, yang diberitahu juga, yang diceramai juga apa? Ngomong dewe, ngomong sendiri. Itu namanya berpaling. Jangan dikira bahwa mana berpaling itu cuma menolak, bukan. Ketika dia tidak mau mencondongkan hatinya kepada kebenaran itu sudah masuk dalam kategori apa? Berpaling. Wala yaqbalul haq, enggak mau menerima kebenaran. Wala yasma'ul haq, enggak mau mendengarkan kebenaran. Hatta law sami'ahu bi uduni lam yasma'u bi qalbi. Walaupun seandainya dia dengarkan dengan telinganya, tapi hatinya enggak mau mendengarkannya. Nah, ini kenyataan begitu kan. Berapa banyak orang mau duduk dalam majelis ilmu, dengarkan, tapi hatinya apa? Menentang. Seperti Nabi ketika memberi peringatan kepada orang musyrikin di atas bukit, dikumpulkan manusia musyrik itu, Nabi berikan peringatan kepada mereka. Orang-orang musyrik itu dengar, tahu, tapi mereka menolak kebanyakannya. Bukankah kisah yang masyhur di saat Nabi membaca Quran di malam hari, maka ada dua orang lelaki yang merinding-rinding, apa bahasanya bahasa Indonesia apa? Berjalan berjingkat-jingkat mendekat kepada rumahnya Nabi, mencuri dengar bacaannya Nabi. Ternyata siapa ya, Pak? Abu Jahal dan Umar. Kemudian Nabi berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar atau salah satu darinya. Ternyata yang diberi hidayah oleh Allah siapa? Umar bin Khattab. Abu Jahal dengar bacaannya Nabi, percaya itu. Sampai dia berkata, ini bukan ucapan manusia. Maksudnya lafaz yang dibaca oleh Nabi itu bukan datang dari manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Pulang sampai ke rumah, yakin besok mau masuk Islam, ketemu istrinya. Ditanya, dari mana? Di tempat Muhammad. Apakah engkau akan menghinakan agama nenek moyangmu? Apakah engkau akan mengikuti penyihir yang gila dan macam-macam? Akhirnya Abu Jahal enggak jadi masuk Islam. Itu namanya berpaling. Telinganya dengar tapi hatinya tidak mau mendengar dan menerima. Itu sekaligus faedah ya, Pak. Apa faedahnya? Hati-hati dengan omongan manusia. Kalau kita sudah mau melakukan sebuah kebaikan, cepat dilakukan, jangan ditunda. Nanti setannya datang. Antum mau sedekah dengan ibu antum, ini gajian nih, mau sedekah, jangan tunda besok. Kalau antum tunda besok, nanti ketemu istri ditanya, mana gajinya? Nanti istri akan menyebutkan tagihan rumah sekian, tagihan listrik segini, bayar mobil begitu, utang di sana segini. Nggak jadi antum apa? Sedekah ke ibu antum. Oh iya, masih punya tanggungan. Coba kalau antum sedekah saja, nanti ditambah oleh Allah. Mungkin utangnya kan dilunasi oleh Allah Ta'ala. Entah bagaimana cara, mungkin yang punya utang langsung ridho, ya sudah, apa saya putihkan. Mungkin saja, karena memang hidayah itu diberikan kepada siapa saja diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini pelajaran besar. Kedua, wanita itu memang fitnah ya, Pak. Sahih. Wanita itu fitnah. Wanita itu bisa menjadi teman yang paling baik, tapi bisa menjadi musuh yang paling jahat. Innam ra'atuka awanun bik. Kata Nabi, istrimu itu teman terbaik bagimu. Kata para ulama, kebalikannya. Istri bisa menjadi apa? Musuh paling besar bagi
laki-laki. Alaysa kadzalik? Nah, ala ya qabilah rahimanitullah. Coba antum lihat. Berapa banyak manusia menunda pergi ke masjid karena apa? Kadang-kadang karena istrinya. Karena istri mereka. Istrinya berkata, saya udah masakin loh, angkat-angkat lebih enak loh. Kan gitu ya. Ini musuh Isa, angkat-angkat lebih enak loh. Akhirnya berdalil, oh iya ada hadis Nabi. Kalau makanan sudah dihidangkan, terdengar salat Isya, makan dulu baru salat Isya. Pakai dalil lagi kan. Nah, dalil. Makin kuat syubhatnya akhirnya. Nah, tadinya belum punya keinginan makan. Itu juga gara-gara apa? Perempuan sahih. Nah, khawatir ya. Orang mau jihad, berangkat jihad. Istrinya di depan nangis. Nah, kalau dia berkata, tega apa ninggalkan saya? Nggak jadi berangkat jihad. Gara-gara lihat air mata si istrinya. Mau belajar ilmu. Datang ke majelis ilmu, mau berangkat majelis taklim. Istrinya pesan, ini anak-anak belum makan loh. Pulangnya jangan malam-malam. Tahu bahwa taklim pasti pulangnya apa? Nggak jadi taklim akhirnya. Mampir ke tempat martabat, pulang lagi. Na'udzubillah. Awake, ini kenyataan. Dan itu terus akan terjadi. Maka hati-hati dengan fitnah wanita. Sebagaimana Nabi mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Takutlah kamu dengan fitnah dunia dan wanita. Sesungguhnya fitnah pertama kali yang membinasakan Bani Israel adalah wanita mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya qabilah rahimanil, kembali kepada pembahasan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yakni ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawalau anhu wa antum tasma'una. Hai orang beriman, taatilah olehmu Allah, taatilah olehmu Rasulnya, jangan kalian berpaling darinya sedangkan kalian itu mendengarkan ucapannya. Wala takunu kalladzina qalu, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang mengatakan sami'na, kami dengar, wa hum la yusma'un, tapi hatinya tidak mendengar. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa salatnya enggak seperti Nabi? Oh, yang ini beda. Kan begitu kadang-kadang. Siapa nabimu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu enggak puasa seperti Nabi? Oh, yang ini beda. Kalau puasa menurut guru saya. Ini menunjukkan dia tahu dengan telinganya, tapi hatinya buta. Dia dengar dengan telinga kepalanya, tapi telinga hatinya itu tuli. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun bukmun umyun, tuli mereka itu, bisu mereka itu, buta pula mata mereka itu, dan mereka tidak mau kembali kepada kebenaran. Apa yang maksudnya ini? Tuli, bisu dan tula itu? Apa yang tuli, bisu dan buta itu? Apanya kok? Hatinya ya. Hati mereka. Berarti menunjukkan faedah, ketika seseorang berpaling dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak akan selamat, nggak mungkin dapat hidayah. Kalau mau dapat hidayah, ikuti jalannya Rasulullah, jangan berpaling darinya. Ustaz, kita kan sudah masuk Islam, berarti sudah dapat hidayah. Akhi fillah, hidayah itu bukan hanya sekedar dari kafir menuju Islam. Makanya Anda diperintahkan, saya diperintahkan membaca dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Padahal kita udah Islam. Menunjukkan bukti bahwa orang Islam butuh jalan yang lurus. Apa sih siratal mustaqim? Dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang Engkau curahkan nikmat kepada mereka. Yaitu jalan beragama. Bagaimana mereka beragama? Bagaimana Nabi beragama? Bagaimana para sahabat beragama? Bagaimana para ulama beragama? Itu yang namanya siratal mustaqim. Kita butuh. Sekarang banyak orang Islam, orang masuk Islam, orang beramal dengan berkata bagian daripada Islam. Tapi pertanyaannya lah, apakah mereka dapat hidayah di atas jalan yang lurus? Belum tentu. Sholat, betul sholat, tapi apakah sholatnya seperti Nabi atau mencontoh Nabi? Belum tentu ya kawan. Sahih. Di luar sana kita akan jumpai banyak orang berpuasa, tapi puasa menurut mereka bukan puasa di atas jalan yang lurus. Haji, Masya Allah, di Indonesia ini termasuk
jamaah haji yang paling bersemangat di muka bumi ini bangsa Indonesia. Antrinya saja sampai 2000 berapa ya Pak? Bukan, yang reguler itu 2027 kalau nggak salah ya. 2027. Makanya ini nasihat buat antum, kalau antum punya anak daftarkan dari sekarang. Bener ini Alhamdulillah. Dan kami praktekkan itu. Setelah mendengar ini, kami harus daftarkan ini. Kalau memang ditakdirkan Allah mereka usianya panjang, ya mudah-mudahan 27 tahun lagi dia sudah. Kalau anak antum sekarang usianya 10 tahun, 27 tahun lain 37 tahun, pas dia akan naik haji insyaallah. Walaupun kita sudah meninggal dunia, soalnya alhamdulillah. Kalau kita tunda ya bisa 27 tahun yang berikutnya cucu antum pun belum berangkat gitu. Karena dari sini kita bisa mengambil faedah rahimahullah. Lihat, jamaah haji itu banyak. Tapi permasalahannya adalah jamaah haji yang berjalan di atas siratal mustaqim enggak semuanya hajinya lurus, enggak. Dari mulai mikot saja udah keliru. Di mana? Orang Indonesia banyak mikot di mana? Di Jeddah. Ya. Belum lagi manasiknya. Pakai baju diletakkan di mana? Di bawah ketiak al-Itba, dimulai dari Jeddah. Padahal itu dilakukan kalau sudah melihat Ka'bah. Macam-macam banyak. Ya, aneh-aneh lah. Berusaha nyentuh kiswah sarungnya Ka'bah. Padahal Nabi nggak mengajarkan itu. Yang disentuh itu cuma apa? 2 tempat. Kalau nggak Hajar Aswad, satunya apa? Rukun Yamani. Yang disentuh rukun Yamani. Kalau nggak bisa menyentuh, nggak perlu mengangkat tangan kecuali Hajar Aswad. Kita mengangkat tangan. Kalau rukun Yamani tidak, kan masih banyak. Makanya demikian. Kaum muslimin menikah dengan cara Islam menurut mereka banyak, tapi menikah secara Islam yang di atas jalan yang lurus nggak semuanya. Ini maka kita butuh hidayah. Butuh dengan hidayah itu topik yang seperti ini. Fa hunna yaqulu azza wa jalla, makanya Allah mengatakan illa man tawalla wa kafar, tawalla arada wa kafar istikbar. Kecuali akan tetapi orang yang berpaling dan kufur. Berpaling maksudnya tawalla, yakni dia nggak mau mendengarkan, dia meninggalkan. Kufur artinya istikbar, sombong, nggak menerima. Lengkap sudah ini kan. Sudah berpaling dibarengi dengan kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka Allah akan mengadabnya dengan adab yang besar, yakni adab yaumil qiyamah. Qala al-akbar wa lam yadhkur al-mufaddal alaihi. Lam yakul akbar min kada fa huwa kada balaghal ghaya fil kubri wal masyaqqa wal ihana. Di sini tidak disebutkan secara tegas besarnya itu seperti apa, menunjukkan besarnya adab ini tidak bisa dipikirkan, sangat amat besar, enggak terbayangkan lagi, enggak bisa digambarkan. Ini peringatan ya, jangan sampai orang menganggap ada orang begini. Kita berikan peringatan kepada mereka tentang kedzaliman yang mereka lakukan. Apa jawabannya? Gampang. Urusannya belakangan lah. Paling banter disiksa, kan masuk surga juga. Masya Allah. Ini ada seorang rentenir ketika itu, tetangga rumah kami di Ciran Siaga, diberi peringatan, Bu, ini nggak boleh rentenir. Orang yang melakukan renter itu bakal disiksa oleh Allah Ta'ala, tenggelam ke dalam telaga darah di dalam neraka. Lalu dia berenang ke pinggir, dimasukkan api neraka dalam perutnya sampai membakar ususnya. Kita terangkan dengan dalil-dalilnya. Apa jawabannya? Gampang. Saya bicara setengah jam itu, alhamdulillah. Dia dengarkan. Terakhir sudah bicara saya selesai, dia cuma jawab seperti yang tadi saya sebutkan. Urusan belakang Ustaz, kalau mau disiksa ya disiksa dulu, toh nanti masuk surga. Lah, ini namanya berpaling. Akhi, siapa sih yang sanggup menahan panasnya api neraka? Ketika Nabi menyebutkan yang terdapat di dunia ini baru 1 bagian daripada 70 bagian panasnya api neraka yang ada di hari kiamat. Pernah melihat obornya Pertamina? Lihat, ya kan? Antum lihat. Siapa yang sanggup menahan panas? Enggak ada. Itu baru 1 bagian dari sekian puluh bagian. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi menceritakan neraka paling ringan itu nerakanya Abu Thalib. Kalau seseorang masuk melangkahkan kakinya ke neraka itu langsung terbakar sampai mendidih ubun-ubunnya. Begitu masuk langsung mendidih. Siapa yang sanggup ya Alhamdulillah? Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairah.
Tatkala kulitnya itu menebal, sudah tidak berasa lagi, kami ganti dengan kulit yang baru. Dia dzukul adab, supaya dia bisa merasakan pedihnya adab. Bagaimana pedihnya adab itu? Akhirnya manusia yang jatuh ke neraka itu, jatuhnya itu bisa sepanjang 700 tahun perjalanan. Tapi kata Nabi, teriakan penghuni neraka itu terdengar sampai di atasnya. Naudzubillah. Itu menunjukkan apa ya, Pak? Pedihnya siksanya. Orang itu kalau sakitnya sudah sangat amat sangat, teriaknya melengking. Bayangkan jarak yang 700 tahun perjalanan itu terdengar. Apa kalau bukan dahsyatnya siksa ini? Nabi SAW ketika mendengar suara apa? Bunyi di atas langit. Bunyi apa bahasa kita itu? Bunyi bukan petir, bukan apa? Nah, gemuruh, guntur ya. Guntur itu. Nabi kalau mendengar suara gemuruh guntur ini, ra'at ini, Nabi beristighfar. Nabi mohon ampun kepada Allah. Nabi takut dengan setakut-takutnya. Bahkan dalam Imam Bukhari, Nabi masuk rumah. Kalau melihat awan bergumpal-gumpal lalu ada suara guntur yang keras, Nabi masuk rumah. Dia takut kalau ada apa? Azab. Itu Rasulullah SAW. Nah, makanya saudara kaum muslimin rahimani warahmatullah, orang yang berpaling dibarengi dengan kesombongan, fayu'adzibullahu adzabal akbar. Siksa yang pedih, siksa yang menghinakan, siksa yang tidak ada jeda waktu untuk istirahat, enggak ada. Dalam riwayat Imam Ahmad, penghuni neraka berkata kepada malaikat, "Ya Malik kulli rabbik." Hai malaikat, sampaikan kepada Tuhanmu agar dia memberikan kepada kami waktu walaupun sedetik saja. Sedetik yang diisi. Berarti akan bilang itu siksa terus menerus, berkesinambungan, tidak berhenti-henti. Ketika dia berkata, tolong Allah hentikan sebentar aja. Apa kata malaikat maut? Duku alaikumul adza la rahatan alaikum. Enggak ada istirahat buat kalian. Rasakan oleh kalian siksa api neraka secara terus menerus. Naudzubillahi min dzalik ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka ayat ini juga menunjukkan berpaling dari peringatan sebab matinya hati. Kita kalau sudah sering diberi peringatan menolak, menjadi sombong, itu lama-kelamaan hatinya akan mati. Apakah iblis tidak tahu kebenaran? Jawabannya gimana, Pak? Tahu, iblis tahu kebenaran. Iblis tahu yang menciptakan dirinya Allah. Khalaqtani min nar. Kata Allah menukil ucapan iblis itu, dia mengatakan, Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti kan dia mengakui Allah itu ada. Bukan dia tidak tahu bahwa Allah itu maha kuasa. Dia menyiksa siapa yang dikehendaki oleh Allah. Dia siksa siapa yang dikehendaki Allah, diampuni, akan diampuni Allah. Dia tahu siksa Allah itu pedih. Tapi iblis itu menolak, jadi sombong, mati hatinya. Maka Allah berkata, wa kana minal kafirin. Jadilah iblis termasuk golongan orang yang kafir. Ingat kepada Allah SWT. Sehingga apabila rahimahullah, ketika sampai kepada kita sebuah peringatan, kalau kita belum bisa menerima, kita istighfar, minta sama Allah supaya hati kita ini bisa menerima. Kadang memang menerima kebenaran itu perlu proses. Umar bin Khattab ketika perjanjian Hudaybiyah, dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bukankah kamu ini Nabi? Bukankah kamu menjanjikan kami akan datang ke mana? Memasuki kota Makkah?" Kata Nabi, "Aku kan tidak berkata tahun ini." Faham? Artinya kata Nabi, sabar. Ada proses. Umar itu lalu menerima, benar. Begitu ya Allah. Rahimani wa Allah. Nah, makanya kalau kita sering menolak, itu jadi keras hatinya, kemudian mati hatinya. Lalu Allah mengatakan, "Inna ilaina iyabahum." Apa itu iyabahum? Marja'ahum. Kepada kamilah mereka itu kembali. Tempat kembalinya manusia itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Farruju ila Allah ma'man farul insan fa inna raji ila Rabbi azza wa jalla la talat bil hayatu raji ila Allah. Siapapun manusia, semua akan kembali kepada Allah. Sekalipun panjang usianya, tetap akan kembali kepada siapa? Allah. Ini nasihat buat saya, buat Anda. Akhi, apa yang kita cari di dunia ini? Setiap kita akan pulang menuju Allah. Pulang ke kampung kita menjumpai Allah Ta'ala, itu butuh bekal.
Bekal ini akan ditanya oleh Allah Taala. Apa bekalmu? Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat ini, nikmat itu? Adapun dunia ya billah kadang hanya menjadi beban bagi pemilik dunia karena dia dihisab, ditanya. Sahih, alhamdulillah. Bukan berarti nggak boleh kaya, boleh. Bahkan Nabi berkata, la ba'sa bighayni liman ittaqa. Nggak apa-apa kaya raya. Yang penting si kaya itu bertakwa. Kalau dia bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ada masalah. Nah, ikhwati rahimani, kita semua kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, qala ta'ala, lihatlah Allah mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Buka ayat yang ke-6. Ketemu? Surah Al-Insyiqaq ayat yang ke-6. Sudah ya, Ki? Baca terjemahnya. Wahai manusia. Ayat 6 ya, Ki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Lihat. Ya ayyuhal insan innaka kadih. Sesungguhnya itu engkau orang yang bekerja berat, tapi pekerjaanmu itu ila rabbika, toh akan kembali kepada Rabbmu. Kadang dengan pekerjaan yang berat tetap kembali kepada Rabb. Maksudnya Bapak, manusia ini di dunia ini dia melakukan amal pekerjaan, apapun hasilnya tetap akan kembali kepada Allah. Lalu Allah yang akan berhak menentukan diterima atau enggak, surga atau neraka. Semua aktivitas kita ini kan pekerjaan ya kan. Antum bermajelis ilmu ini usaha. Usaha kebaikan yang bisa mengantarkan kepada Allah. Famulaki, betul-betul kamu akan berjumpa dengannya. Nah, coba antum perhatikan ya rahimanillah. Timbang-timbang yang sudah kita lakukan ini, mana lebih banyak usaha kita? Baik ataukah? Semua aktivitas di dunia kita ini itu usaha. Antum tidur itu juga usaha antum. Apakah usahanya itu keberuntungan atau tidak? Nah, itu nanti di sisi Allah SWT. Ya kalau tidurnya antum karena perintah Allah sesuai sunnah, kenapa tidur? Allah perintahkan malam hari agar apa? Tidur. Bagaimana sesuai sunnah? Nabi tidurnya berwudu dulu, menggabungkan dua telapak tangan, membaca 3 surat yang terakhir, ditiupkan ke tangannya, diusapkan ke tubuhnya. Nabi baca surat Al-Mulk sebelum tidur, membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sebelum tidur. Kemudian tidur miring ke sebelah kanan, membaca doa, menyandarkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Tidur yang seperti ini usaha untuk bisa berjumpa dengan Allah dengan baik. Kan dalam sebuah riwayat yang sahih, mereka yang membaca surat Al-Mulk meninggal dunia, setelah dia tidur nggak bangun lagi, dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan di atas fitrah. Berarti kan dia berusaha supaya ketemu dengan Allah dalam keadaan apa? Di atas fitrah. Faham ya kawan? Antum kerja itu juga usaha, bukan sekedar dapat uang, tapi usaha untuk bisa bertemu dengan Allah Taala. Kenapa antum bekerja? Punya tanggung jawab anak dan istri. Berarti ketika antum punya harta, antum tahu ini untuk anak saya, jadi jangan pelit sama istri. Kan itu termasuk usaha kita di hadapan Allah SWT. Tapi sebaliknya, antum habiskan usia antum untuk main bola. Masya Allah pemuda itu, ya Allah. Pagi-pagi main bola, siang hari buka internet tentang bola, sore olahraga bola lagi, malam mau tidur disuguhi nonton bola lagi. Ya Allah, ya Rabbana, apa dia nggak malu nanti kalau usahanya di depan Allah ternyata cuma main bola saja? Malu ya kawan. Ya bukan berarti nggak boleh apa? Main bola boleh, jangan melampaui batas lah, yang wajar. Yang wajar 1 jam cukup sudah. Oke? 24 jam jangan 10 jam untuk bola. 1 jam udah cukup. Untuk olahraga cukup. Nah, kerja begitu juga ya Allah. Dan yang lain-lainnya. Inna ilaina, iya bahwa sesungguhnya kepada kami lah mereka itu akan kembali. Fa inna rajul ila rabbi azza wa jalla. Sekalipun usianya panjang, dia tetap akan kembali kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhal insan innaka kadun ila rabbika kadhan famulaki fasta'id ya akhi, kata beliau. Saudaraku, persiapkan lihadil mulaqah,
Persiapkan dengan hari yang kita pasti bertemu dengan Allah Ta'ala. Li'annaka sawfa tulaqi rabbak, kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahad illa sayukallimu rabbuhu, laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian melainkan Allah akan berbicara kepadanya. Antara dirinya dengan Allah tidak diperlukan penerjemah. Mubasyarah biduni mutarajjim. Langsung Allah bicara kepada manusia, nggak pakai penerjemah. Allah akan tanya langsung, akhi, kita ketemu dengan utusan Allah saja bergetar hati ini. Maksudnya malaikat mau. Saking bergetarnya hati, wal tafatis saqu bisaq. Betis dengan betis bagaimana? Bertautan. Dada tersengal-sengal, takutnya luar biasa. Kalau dia orang beriman akan dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah. Dirahmati oleh Allah Taala. Itu baru malaikatnya. Akhi, jangan bertemu malaikat, bertemu dengan jin. Banyak kita yang masih takut. Kalau nggak takut kaget minimal. Saya bilang. Antum diam-diam tenang anteng-anteng di tengah malam, baca buku, tiba-tiba keluar suara besar sekali. Antum akan apa? Menggigil, mungkin begitu ya bilang. Apa ini Allah yang berbicara? Dat yang menciptakan suara, Dat yang menciptakan manusia, Dat yang menciptakan makhluk dan alam semesta ini semuanya ciptaan Allah Taala. Dia yang berbicara kepada makhluk. Yang kita ini kalau dibandingkan dengan pohon tinggi siapa? Anaknya bangun ya kan? Astagfirullahaladzim. Enggak tahu itu. Ya. Kita cukupkan sampai di sini ya. Karena nggak boleh memudaratkan orang lain. Walhasil ikhwati rahimani wa rahimakumullah, persiapkan hari ini. Inna ilaina bahum summa inna alaina hisab. Kemudian atas kamilah tanggung jawab menghisab mereka itu semuanya. Semoga Allah merahmati kita, memberkahi kita, dan semoga Allah memberkahi bayi yang kecil yang tadi menangis tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Sampai di sini dulu mungkin alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Antum baca tafsir ini yang ditulis oleh Imam Al-Utsaimin. Bagus sekali tafsir itu. Ketika antum baca dengan diresapi, insyaallah kita akan sadar tujuan kita di dunia ini ternyata pulang menuju kampung akhirat. Cuman kita nggak tahu yang mana. Mudah-mudahan kita berjalan yang ke kanan, yaitu kemana? Ke surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.